Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sepasang arit hitam merasa direndahkan harga dirinya oleh Nariti dan 3 temannya. Sepertinya akan terjadi pertarungan seru di antara mereka. Buruan kebut keseruannya di video berikut ini. Jadi ini contoh manusianya yang minta cepat-cepat menyauti Nariti. Tikus tua rentah bermata picak mau jual tampang di sarang macan. Hahaha. Nariti dan ketiga kawannya tertawa gelak-gelak. Sepasang arit hitam berkorbar amarahnya. Dia maju dengan cepat, tapi muridnya, si telinga Arisakti, mendahului. Guru, biar aku yang kasih pelajaran pada gadis ingusan bermulut besar ini, kata telinga Arisakti. Bereskan dia dalam 3 jurus, perintah sepasang arit hitam. Si telinga Arisakti keluarkan senjatanya, yaitu sebilah arit. Semua orang yang ada di situ boleh dikatakan telah merupakan Wiro Sableng. Pada saat si telinga Arisakti menyerbu ke depan dengan satu sambaran dahsyat ke arah leher Nariti, maka pendekar 212 Wiro Sableng melompat dari tanah seraya berseru, "Hei, kalian bertempurlah sampai lain kesempatan kita bertemu lagi ya. Kawan-kawan, kejar pemuda itu!" teriak Nariti sambil mengelakkan serangan telinga Arisakti. 3 kawannya melompat ke muka, tapi Wiro Sableng sudah lenyap. Kemarahan Nariti tertumpah bulat-bulat pada telinga Arisakti dan sepasang arit hitam. Berserulah dia, "Kawan-kawan, tangkap hidup-hidup perempuan tua mata picak itu." Ketiga gadis yang tadi melompat mengejar Wiro berbalik dan kini mengurung sepasang arit hitam. "Bagus, kalian majulah sekalian bertiga, biar cepat kumusnahkan," teriak sepasang arit hitam. Serentak dengan itu, dia keluarkan sepasang arit hitam yang memancarkan warna menggidikan. Di lain pihak, 3 orang anak buah Dewi Siluman keluarkan 3 buah jala berbentuk aneh. Jala ini besarnya hanya segumpalan tangan, terbuat dari sutra halus berwarna biru. Ketiganya memencar mengurung sepasang arit hitam. Didahului dengan pekik yang dahsyat, sepasang arit hitam menyerbu dan bagikan 6 serangan arit kepada 3 orang lawannya. Warna hitam dari kedua senjatanya menderu mengerikan. Wuss. Memaklumi 2 buah arit di tangan lawan adalah senjata-senjata mustika sakti, 3 orang anak buah Dewi Siluman tiada berani membuat jurus adu kekuatan. Mereka menyurut beberapa langkah ke belakang. Begitu sepasang arit lewat, maka ketiganya menyerbu ke muka. Secepat kilat, tebarkan jala sutra biru. Sepasang arit hitam sewaktu melihat 3 tebaran warna biru menyungkupi bagian atas tubuhnya, dengan cepat merunduk dan sepasang senjatanya kini menderu ke arah lengan-lengan 3 orang anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul. Tapi serangan yang kedua ini kembali mengenai tempat kosong, karena dengan sebat 3 gadis baju biru tarik lengan serta jalannya untuk kemudian
menyerang lagi dengan tebaran jala ke arah pinggang dan kaki sepasang arit hitam. Naiklah amarah sepasang arit hitam. 3 gadis anak buah Dewi Siluman itu ternyata tidak mudah baginya untuk merubuhkan. Dia melompat ke udara setinggi 4 tombak dan babatkan arit di tangan kanan ke arah 3 buah jala, sedang arit di tangan kiri disapukan dengan ganas pada kepala ketiga gadis yang mengeroyoknya. 3 gadis melengking keras. Tubuh mereka lenyap dan tahu-tahu sepasang arit hitam merasakan bagaimana salah satu dari jala sutra lawan telah menjirat arit di tangan kanannya. Betapapun dia coba untuk menariknya dengan sekuat tenaga, namun tak berhasil. Dia terpaksa serahkan arit yang satu itu kepada lawan untuk menyelamatkan lengannya dari sambaran 2 jala sutra lainnya. Ketiga gadis tertawa mengejek. Seorang di antara mereka berkata, "Ini kan nenek-nenek sakti tokoh dunia persilatan terkenal yang bergelar sepasang arit hitam itu. Nyatanya tak lebih dari bangsa kurcaci saja." Bola mata kiri sepasang arit hitam kelihatan seperti berapi-api, sedang mata kanannya yang berlubang besar tampak tambah cekung menggigitkan. Perempuan tua ini pindahkan arit yang di tangan kirinya ke tangan kanan. Gadis-gadis, kenalkan kalian akan jurus lain. 3 orang anak buah Dewi Siluman sunggingkan senyum mengejek. Tapi karena ingin tahu, mereka menunggu dan memperhatikan. Sepasang arit hitam berdiri dengan kaki meregang. Tangan kiri diangkat tinggi-tinggi agak ke belakang kepala, sedang arit di tangan kanan diancungkan lurus-lurus ke muka. Kelihatannya ancungan arit itu merupakan bulan-bulanan serangan yang empuk. Namun jika seorang coba menyerang, maka secepat kilat tangan kiri akan memukul ke muka, arit berkiblat dan kaki kiri menendang. Jika 3 serangan ini masih gagal, maka dengan menjijakkan kaki kanan ke bumi, sepasang arit hitam akan sanggup melancarkan serangan susulan yang lebih ganas dari yang pertama tadi. Karena memang tidak mengenali jurus apa yang bakal dikeluarkan si nenek, namun melihat sikap dan tampang si nenek yang demikian menggigitkan, 3 gadis itu diam-diam memaklumi bahwa lawan mereka hendak mengeluarkan satu jurus serangan yang dahsyat. Karenanya, 3 gadis ini bersiap siaga. Bagi pihak mereka sendiri, jika lawan mereka itu salah langkah dalam melancarkan serangan, akan segera pula menjadi mangsa mereka. Sementara itu, pertempuran antara Nariti dan Telinga Arit Sakti berjalan sangat seru. Telinga Arit Sakti kirimkan jurus-jurus yang mematikan. Aritnya yang putih mengeluarkan sinar bergulung-gulung melanda ke arah Nariti. Namun Nariti sendiri bukanlah seorang lawan jenis murahan. Tubuhnya hampir lenyap dari pemandangan, cuma bayangan warna biru pakaiannya saja yang kelihatan berkelebat kian kemari. Mendadak sontak, terdengar pekik menggigitkan keluar dari mulut Nariti. "Ya!" Belum habis pekik itu, menyusul lengkingan si Telinga Arit Sakti. "Ya!" Senjatanya kelihatan mental ke udara. Satu tangan menyambar senjata itu, dan sekejap kemudian arit putih itu menderu laksana kilat ke arah batang leher pemiliknya sendiri. "Tahan!" teriak 10 jari kematian yang menyaksikan bagaimana si Telinga Arit Sakti tiada sanggup mengelakkan serangan maut itu. Tapi mana Nariti mau ambil peduli teriakan tokoh silat itu. Arit di tangannya terus menderu dan tras! Putuslah leher Telinga Arit Sakti. Tubuh dan kepala terpisah, darah menyembur mengerikan. Sepasang arit hitam pelototkan mata kirinya besar-besar. Sewaktu di hadapannya menggelinding kepala muridnya sendiri. Dari tenggorokannya keluar suara mengaum macam harimau lapar, dan sekejap kemudian tubuhnya pun berkelebat ke muka, lancarkan satu jurus serangan yang sejak tadi disiapkannya, yaitu jurus 3 naga mengamuk di atas air laut. Wah!
Jurus ini memang bukan olah-olah dahsyat dan ganasnya. Arit di tangan kanan menduru berputar-putar macam kepala seekor naga. Tangan kiri memukul ke depan laksana kepala naga mematuk, sedang kaki kiri menyapu laksana ekor naga mematil. Debu dan pasir jalanan berterbangan, daun-daun pohon bergetar dan banyak yang gugur. Karena untuk lancarkan jurus hebat itu, sepasang arit hitam kerahkan seluruh bagian tenaga dalamnya. 3 anak buah Dewi Siluman dari Bukit Punggul tidak tinggal diam. Masing-masing mereka berteriak nyaring dan tangan kiri dipukulkan ke depan. 3 larik sinar biru kelihatan dengan ganas memapas jurus 3 naga mengamuk di atas air laut dari sepasang arit sakti itu. Bagaimana kelanjutan pertarungan mendebarkan ini? Jangan buang waktu lagi. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.